video ini, saya akan membahas tentang cara kerja website, domain, URL, dan lain sebagainya. Pengetahuan dasar ini penting untuk Anda kuasai agar nantinya Anda lebih mudah untuk mempelajari bagaimana membangun sebuah website serta melakukan manajemen web hosting. Anda nantinya tidak akan bingung lagi dengan istilah-istilah seperti domain, URL, dan sebagainya, karena di video berikutnya akan dibahas pengertian pengertian dari istilah tersebut. Nah, di bagian ini kita juga akan mempelajari bagaimana apa yang terjadi di balik layar ketika Anda mengakses sebuah website. Contohnya, ketika Anda mengetikkan alamat www.unsur.ac.id pada web browser, apa yang terjadi di dalam jaringan internet itu sebenarnya, sehingga Anda bisa mengakses konten-konten yang ada di dalam website tersebut. Kita mulai dari website. Apaan sih website itu? Ketika Anda ingin mengakses sebuah halaman website, sebagian dari Anda akan mengetik kata www di depannya. Misalnya, ketika Anda ingin mengakses Google, maka Anda akan mengetikkan www.google.com. Ketika Anda ingin mengakses Yahoo, maka Anda juga akan mengetikkan www.yahoo.com. Atau ketika Anda ingin login ke portal Unsrat, maka Anda mengetikkan portal.unsrat.ac.id. www merupakan singkatan dari World Wide Web, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan website, atau banyak yang menyebutnya dengan kata web saja. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet tentunya. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang bisa terdiri dari teks, gambar, suara, video, animasi, dan lain sebagainya. Semua informasi website tersimpan di sebuah web server yang dikelola oleh seseorang. Informasi yang disimpan di web server tersebut umumnya akan ditampilkan dalam bentuk HTML atau kepanjangan dari HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Dari komputer yang kita gunakan, website dapat diakses dengan menggunakan sebuah software atau program aplikasi yang disebut dengan web browser. Contoh-contoh browser adalah Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja website. Untuk lebih mudah memahami prinsip cara kerja website, saya akan mengambil contoh sebagai berikut. Contoh, seorang pengunjung website mengetikkan alamat www.unsrat.ac.id. Melalui jaringan internet, pengunjung melakukan request alamat www.unsrat.ac.id ke Register. Register adalah perusahaan tempat nama www.unsrat.id terdaftar. Register memerintahkan DNS server untuk mencari alamat www.unsrat.ac.id. Kemudian DNS server menemukan alamat www.unsrat.ac.id dan memerintahkan hosting server untuk memberikan file-file yang diminta oleh pengunjung. File-file yang diberikan oleh hosting server diterima dan diterjemahkan, kemudian ditampilkan ke web browser. Untuk lebih memahami banyak contoh bagaimana cara prinsip kerja website, silakan Anda mencari di Wikipedia atau di halaman-halaman website yang tersedia. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu hosting. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa website adalah sebuah halaman informasi yang terdiri dari komponen data yang dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Agar dapat diakses oleh orang lain melalui jaringan internet, maka komponen-komponen dalam sebuah website harus diletakkan ke dalam sebuah tempat yang terkoneksi oleh jaringan internet pula. Tempat tersebut kita kenal dengan istilah server. Server ini layaknya komputer biasa. Di dalam server terdapat komponen-komponen yang lazim terdapat pada sebuah CPU komputer seperti memori, hard disk, prosesor, dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan komputer yang ada di rumah sebagai server selama komputer Anda terhubung ke dalam jaringan internet. Tetapi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, agar dapat melayani permintaan pengunjung yang
akan mengakses website Anda selama 24 jam penuh, maka komputer server harus dalam keadaan menyala selama 24 jam non-stop. Jika Anda mematikan komputer server, maka website Anda tidak akan bisa diakses, dan website yang sering offline dijauhi oleh pengunjung dan mesin pencari. Menyalakan atau menghidupkan komputer selama 24 jam penuh tentunya akan sangat menyiksa komputer dan tagihan listrik Anda. Kedua, website Anda nantinya akan menerima permintaan request dari pengunjung. Semakin banyak request dari pengunjung, maka kinerja komputer server Anda akan semakin terbebani. Jika komputer Anda tidak bisa menerima permintaan dari pengunjung lagi, maka website Anda akan tumbang. Untuk itulah komputer server harus memiliki spesifikasi yang khusus yang jauh di atas spesifikasi rata-rata komputer rumahan, dan untuk itu Anda harus mengeluarkan dana ekstra tentunya. Ketiga, Anda harus memiliki koneksi internet yang cepat, yang memadai. Jika kecepatan upload koneksi internet Anda tidak memenuhi syarat, maka website Anda akan sangat lambat diakses. Website lambat akan dijauhi pengunjung dan mesin pencari. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, ditambah lagi pertimbangan perawatan, maintenance komputer server, tenaga, pikiran, biaya yang harus Anda keluarkan, maka menggunakan komputer pribadi sebagai server adalah keputusan yang sangat tidak bijak kecuali Anda memiliki uang dan tenaga yang cukup. Nah, untuk itulah muncul perusahaan jasa yang menyewakan server. Maka untuk Anda huni, perusahaan ini memang spesialnya menyewakan space server mereka sebagai tempat Anda menyimpan komponen-komponen website Anda. Perusahaan jasa seperti ini kita kenal dengan istilah perusahaan hosting, dan server yang disewakan kita kenal dengan istilah server hosting atau web hosting. Dengan menyewa server milik perusahaan hosting, Anda tidak perlu repot-repot mengurus server yang Anda sewa. Anda tidak perlu melakukan maintenance server, memperbaiki kerusakan, membackup database, tidak perlu membayar tagihan listrik dan internet untuk kebutuhan server, dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli hardware server, karena perusahaan hosting lainnya akan melakukan semua itu untuk Anda. Selama Anda membayar sewa server, Anda berhak untuk tinggal duduk ongkang-ongking kopi sambil ngopi. Sebagai sewanya pasti mahal, tidak juga. Harga sewa server hosting cukup bervariasi. Ada yang mulai ratusan ribu rupiah per tahun, ada yang jutaan hingga puluhan juta per tahun. Bahkan percaya atau tidak percaya, ada yang gratis. Semuanya tergantung pada perusahaan, spesifikasi hosting, dan jenis layanannya. Setelah Anda meletakkan file-file Anda pada server hosting, maka orang-orang di seluruh penjuru dunia bisa mengakses website Anda lewat koneksi internet. Jadi kesimpulannya, hosting adalah tempat untuk menyimpan file-file dan konten website Anda, dapat berupa gambar, teks, video, audio, dan lain sebagainya, agar dapat diakses oleh orang-orang yang terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang DNS. Apa itu DNS? Ketika Anda sudah menempatkan file-file dan konten-konten website Anda yang dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan lain sebagainya ke dalam server hosting, apakah orang-orang terhubung dengan jaringan internet sudah bisa mengakses website Anda? Jawabannya tentu saja, selama mereka mengatur alamat IP website Anda tentunya. Setelah Anda menyewa server pada perusahaan hosting, maka Anda akan diberi alamat IP. Alamat IP ini digunakan untuk mengakses website Anda. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Alamat IP Anda berupa gabungan beberapa angka-angka. IP dapat diibaratkan sebagai nomor KTP. Layaknya nomor KTP, nomor IP juga bersifat unik alias berbeda-beda untuk tiap-tiap website. Memang, pada hakikatnya semua alamat website yang ada di dunia ini berbentuk nomor IP. Misalnya, alamat asli website Google. Salah satu IP-nya adalah 173.194.38.191. Lalu alamat asli dari website Google tersebut adalah alamat IP tersebut. Kalau tidak percaya, coba Anda ketikkan alamat IP tersebut seperti yang ada pada gambar pada bar web browser Anda. Website apakah yang akan muncul? Jika alamat asli sebuah website berupa angka-angka,
IP seperti 173.194.381, kok bisa kita mengakses dengan menggunakan nama yang lebih manusiawi seperti google.com? Nah, untuk itulah Anda harus berterima kasih kepada DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang memungkinkan alamat IP sebuah server menggunakan nama yang lebih manusiawi. Karena sistem alamat dengan menggunakan nomor IP ini sangat ribet dan susah untuk diingat, maka digunakanlah sistem penamaan website menggunakan huruf. Sistem penamaan menggunakan huruf lebih manusiawi dan lebih mudah diingat karena dengan dirangkai menjadi kata-kata. Tentu Anda lebih mudah memanggil teman Anda dengan nama timbang dengan nomor KTP-nya, kan, bukan? Dengan adanya DNS, Anda cukup mengetikkan www.google.com pada web browser Anda untuk mengakses website Google tanpa harus mengetikkan 173.194.381. Demikian pula jika Anda hendak mengakses situs lainnya. Jauh lebih praktis dan mudah, kan? Bagaimana menurut Anda? Setelah Anda mengetahui tentang DNS, maka Anda juga harus mengetahui apa itu domain. Apa itu domain? Jika Anda memutuskan untuk menjadi seorang webmaster atau orang yang mengurus website mulai dari membangun website, mengonlinekan hingga memeliharanya, maka Anda bakal sering menemukan istilah domain. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server, baik itu web server atau email server di komputer. Bahasa gampangnya, domain adalah nama website kita. Untuk alamat website www.google.co.id, maka domainnya adalah google.co.id. Untuk website www.npr.go.id, maka domainnya adalah npr.go.id. Untuk website www.detik.com, maka nama domainnya adalah detik.com. Untuk website www.unstrat.ac.id, maka nama domainnya adalah unstrat.ac.id. Nama domain dari website-website di seluruh dunia ini bersifat unik alias berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dua website yang berbeda memiliki nama domain yang sama. Jadi jika sebuah nama domain sudah digunakan oleh orang lain, maka Anda tidak perlu lagi menggunakan nama domain tersebut. Sebaliknya, satu buah website bisa memiliki dua nama domain yang berbeda. Misalnya Anda memiliki website dengan nama www.streaker.com, kemudian Anda ingin menambahkan nama lain untuk website Anda www.streaker.com. Kedua alamat website streaker.com dan streaker.com bisa berupa website yang sama. Ini bisa Anda lakukan dengan membuat redirect atau pengalihan pada salah satu domain. Pada bagian ini, saya ingin membahas sedikit tentang ekstensi domain. Satu lagi yang perlu Anda ketahui dalam nama domain adalah ekstensi domain. Ekstensi domain tidak hanya .com saja, tapi masih banyak lagi ekstensi domain seperti .co.id, .net, .org, .asia, .ac, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan ekstensi domain tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, generic top level domain merupakan kategori ekstensi domain yang umum digunakan secara luas seperti .com, .net, .org, .info, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah country code top level domain, adalah kategori ekstensi domain yang merupakan kode dari tiap-tiap negara seperti .id untuk Indonesia, .us untuk Amerika Serikat, .jp untuk Jepang, .sg untuk Singapura, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, infrastruktur top level domain merupakan domain khusus untuk infrastruktur. Satu-satunya domain jenis ini adalah .irpa. Contoh-contoh penggunaan ekstensi domain terdiri dari beberapa ekstensi domain. Di sini Anda bisa melihat pada gambar bahwa terdapat .com, .info, .int, .net, .org, dan lain sebagainya. Saya akan membahas sedikit tentang nama-nama domain ini. Yang pertama adalah .com. .com digunakan untuk nama domain website umum atau komersial. Contoh .com, facebook.com, tokomahal.com, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah .info, umumnya digunakan pada situs-situs informasi. Ada juga .org, digunakan untuk mengakses website organisasi, lembaga, atau yayasan lain sebagainya. .tv digunakan untuk
situs atau website di dalam industri televisi dan penyiaran, dan lain sebagainya.